Raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini, Bu Ranti Yulia. Maaf ya, dari pagi ketemu saya terus ya. Mudah-mudahan nggak bosen. Hari ini memang tugas saya yang utama adalah sebagai moderator, host dan moderator. Dan kebetulan tadi saya punya jabatan sebagai ketua program yang punya tugas juga memperkenalkan jurusan. Nah, sekarang nih pengenalan jurusan yang berikutnya adalah pengenalan jurusan dari jurusan teknik pemesinan. Nah, buat kamu-kamu siswa Ananda semua yang jurusan teknik pemesinan, pantengin terus ya di sini ya. Dilihat dengan benar apa yang akan dipaparkan oleh ketua program dari jurusan teknik pemesinan. Kita punya di sini pematerinya adalah ketua program jurusan teknik pemesinan SMK Negeri 3 Metro yang punya namanya Dr. Andes Bambang Sigit DH. Beliau lahir di Purbalingga pada tanggal 14 Maret tahun 1961. Beliau tinggal di Jalan AH Nasution nomor 19621 Metro Timur. Kalau yang sering tinggal di sana mungkin nggak ini lagi ya, udah familiar ya dengan Bapak ya. Kalau ketemu dengan Pak Bambang di 21 itu jangan lupa untuk bertegur sapa ya, bahwa beliau adalah salah satu guru produktif di SMK Negeri 3 Metro. Selamat datang Pak Bambang. Semoga selalu sehat ya. Kita kasih salam ke anak-anak dulu. Apa kabar anak-anak semua? Insya Allah masih tetap sehat dan tetap tabah ya, tetap tabah untuk mengikuti materi sampai dengan berakhir, khusus jurusan pemesinan. Jurusan lain boleh kok mantengin terus, mumpung kuotanya banyak, mumpung masih pakai wifi-an, nggak masalah, dan mumpung nggak bosen. Tapi jangan lupa, jangan ditahan-tahan kalau yang mau ke belakang. Kalau mumpung iklan boleh deh ke belakang sebentar ya. Oke. Bapak Dr. Andes Bambang Sigit DH, beliau adalah ketua program dari jurusan pemesinan dan sekaligus guru produktif bidang pemesinan di SMK Negeri 3 Metro. Beliau termasuk senior ya untuk di jurusan ini dan mudah-mudahan sebenarnya agak sedih ya Pak, karena waktunya tahun depan udah pensiun ya Pak ya. Ayo, nggak apa-apa. Pensiun itu hanya tugasnya saja, purna tugas, tapi mungkin ilmunya masih bisa kita minta terus ya Pak ya. Mudah-mudahan masih bisa dimanfaatkan sepanjang hayat kita gitu ya. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja serahkan kepada beliau untuk bisa memperkenalkan jurusan teknik pemesinan. Silakan Pak. Ya, terima kasih kepada Bu Ranti yang telah menyampaikan pidato awal atau penyampaian awal tentang jurusan teknik pemesinan. Ini mohon maaf kalau saya grogi anak-anak ya, karena didampingi oleh Ibu cantik ini. Ya. Ya, kita punya waktu sampai jam 10.15. Jadi mudah-mudahan nanti bisa tersampaikan semuanya sampai jam 10.15 dan saya juga mohon nanti siswa lebih aktif. Jadi kita penyampaian hari ini tidak hanya satu monolog saja, tapi saya berharap banyak bahwa Anda juga aktif untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Baiklah, kita mulai saja acara pengenalan jurusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salam SMK. SMK bisa. Terima kasih. Selamat datang kepada anak-anakku semuanya, jurusan teknik pemesinan di SMK Negeri 3 Metro. Jadi sebentar lagi Anda sudah resmi menjadi siswa SMK Negeri Metro setelah mengikuti program P2 K2 LS. Anda adalah orang-orang yang terpilih karena tidak semua siswa SMP atau lulusan SMP yang ingin masuk ke SMK Negeri 3 itu bisa terfasilitasi. Jadi saya berharap Anda betul-betul memanfaatkan apa yang menjadi karunia ini dengan sebaik-baiknya.
Baiklah anak-anakku semuanya, selanjutnya juga kami mohon maaf kepada anak-anakku semuanya dari begitu banyak chat di grup kelas 10, tidak semuanya terjawab karena tadi saya buka jam 8 pagi aja sudah 210 lebih. Ya, jadi tidak semuanya terjawab, jadi mohon maaf. Dan juga mohon maaf kalau program ini tidak terselenggara dengan sempurna karena keterbatasan kita. Baiklah, untuk yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa ini adalah pilihan yang tepat, ya, bahwa Anda memilih di SMK Negeri 3 dan Anda memilih di jurusan Teknik Pemesinan adalah pilihan yang tepat. Ya, kenapa pilihan yang tepat? Karena ke depan seperti yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, kita adalah menuju ke negara industri yang berbasis pertanian yang kuat. Kita lihat di mana-mana sekarang pembangunan jalan tol, tidak hanya di Jawa, tapi juga di luar Pulau Jawa. Pembangunan pelabuhan di mana-mana di daerah-daerah, pembangunan bandara juga di mana-mana, itu adalah persiapan pemerintah untuk menuju era industri. Sehingga ke depan industri itu tidak hanya terpusat di Jabodetabek, tapi juga menyeluruh ke daerah-daerah. Jadi pemerintah sudah menyiapkan infrastrukturnya. Kemudian untuk persiapan SDM-nya bagaimana? Ke depan juga melihat dari negara-negara maju yang sudah terlebih dahulu dari kita, bahwa lulusan SMK atau pendidikan vokasi itu harus lebih banyak dibandingkan dengan pendidikan umum. Ya. Bahkan target pemerintah adalah 60-40 atau 70-30. 70% adalah pendidikan vokasi dan 30% adalah pendidikan umum. Itu diharapkan nanti bisa mengisi peluang-peluang atau lowongan-lowongan kerja yang ada di industri. Itu yang saya katakan tadi adalah pilihan tepat masuk ke SMK. Yang selanjutnya juga pilihan tepat untuk memilih jurusan teknik pemesinan. Ya, ini saya anggap adalah pilihan yang dewasa. Kenapa pilihan yang dewasa? Karena Anda itu sudah dewasa ini. Ya, Anda sudah masuk ke SMK, itu nggak boleh pakai celana pendek lagi. Celananya harus panjang. Jadi nanti kalau yang pakai celana pendek suruh pulang nanti, kecuali olahraga. Ya, iya. Karena apa? Karena Anda sudah dewasa. Pilihan-pilihan yang Anda pilih adalah pilihan yang dewasa. Jadi kalau Anda memilih teknik pemesinan, saya anggap pilihan dewasa. Kenapa kok pilihan dewasa? Karena orang kadang-kadang ikut-ikut kawannya saja. Ya, kamu mau masuk jurusan mana? Saya pengen yang bongkar-bongkar motor, bongkar-bongkar mobil, dan sebagainya. Itu hanya ikut-ikutan saja, tidak memikirkan ke depannya nanti seperti apa. Jadi kalau Anda sudah memilih SMK Negeri 3 dan jurusannya adalah teknik pemesinan adalah pilihan yang dewasa. Ya, jadi saya menyampaikan apresiasi kepada Anda semuanya bahwa adalah pilihan yang tepat. Jadi itu yang pertama yang saya sampaikan. Selanjutnya untuk lebih mengenal tentang bagaimana jurusan teknik pemesinan di SMK Negeri 3, marilah kita bersama-sama saksikan video berikut ini. Silakan Pak. Ya. Teknik pemesinan adalah salah satu program keahlian yang ada di SMK Negeri 3 Metro yang mempelajari tentang pembuatan suatu komponen mesin, meliputi teknis atau cara-caranya,
kemudian teknis kekuatannya, dan juga sifat-sifat bahannya. Di dalam teknik pemesinan, siswa nanti akan mempelajari tentang dasar-dasar kejuruan dan juga kompetensi kejuruan. Dasar-dasar kejuruan meliputi gambar teknik, kemudian penggunaan peralatan-peralatan tangan, dan sifat-sifat bahan. Kemudian di tingkat berikutnya, siswa akan belajar tentang kompetensi kejuruan yang meliputi gambar manufaktur, yaitu menggambar dengan menggunakan komputer, kemudian juga mempelajari tentang boot konvensional, kemudian juga mempelajari tentang mesin-mesin press konvensional, mempelajari tentang CNC yang meliputi CNC turning dan juga CNC milling, dan juga mempelajari tentang bagaimana mengasah mata potong dengan menggunakan mesin gerinda. Untuk produk-produk yang dihasilkan oleh siswa-siswa jurusan Teknik Pemesinan SMK Negeri 3 meliputi beberapa hal. Misalnya untuk bubut konvensional, siswa bisa menghasilkan poros bubut bertingkat, poros lurus, dan juga poros tirus. Kemudian untuk press, siswa dapat membuat roda gigi. Kemudian untuk produk CNC turning juga ada, dan juga produk CNC milling. Dan yang terakhir adalah siswa dapat menghasilkan produk kreatif yang berupa misalnya tralis, kemudian rak sepatu, kursi, meja dari bahan besi, kemudian juga bisa menghasilkan produk-produk pesanan dari konsumen yang kita menyesuaikan dengan kebutuhannya. Untuk menghadapi pandemik COVID-19, SMK Negeri 3, khususnya jurusan Teknik Permesinan, dalam pelajaran PKK atau produk kreatif, membuat alat cuci tangan tanpa sentuh. Untuk langkah-langkah pembuatan alat cuci tangan tanpa sentuh ini, yang pertama adalah pemotongan bahan. Kemudian setelah pemotongan bahan, kita membuat kerangka. Kemudian setelah kerangka, kita membuat tempat untuk galon dan juga tempat untuk sabun. Kemudian yang berikutnya adalah kita membuat mekanik untuk membuka keran air dan juga membuka keran sabunnya. Setelah itu nanti baru proses finishing, dan terakhir adalah pengecatan. Cara kerja dari alat pencuci tangan tanpa sentuh adalah, pertama, apabila kita tekan pedal sabun, maka akan keluar sabun dari tempat sabunnya. Kemudian apabila kita tekan pedal air, maka akan keluar air dari galon menuju ke tempat penampungannya. Kemudian untuk mencucinya, pertama adalah kita tekan pedal sabun, kemudian setelah dibasuh tangannya, kita cuci di pedal untuk tempat air. Itulah anak-anakku semuanya, video tentang pengenalan teknik pemesinan. Jadi kalau Anda lihat, peralatannya cukup canggih, ya. Jadi kalau Anda memilih SMK Negeri 3, khususnya jurusan teknik pemesinan dan juga teknik listrik ya Bu ya, adalah pilihan yang tepat, ya. Karena untuk jurusan teknik pemesinan saat ini kita adalah yang termasuk terlengkap di Lampung. Ya, jadi kalau yang lain punya CNC mungkin paling banyak 2,
saat ini kita sudah punya 3 mesin CNC. Jadi alhamdulillah. Ya, tinggal Anda bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau Anda lihat tadi ada beberapa jenis praktek karena kita memang juga mempunyai fasilitas-fasilitas yang cukup memadai. Kita punya 4 bengkel, ya 4 bengkel walaupun dalam garis besarnya dibagi menjadi 2 saja, tapi disekat. 4 bengkel itu terdiri dari bengkel mesin konvensional, kemudian juga bengkel mesin CNC, kemudian bengkel las dan produk kreatif, kemudian juga bengkel kerja bangku. Jadi ada 4 bengkel. Dan juga mempunyai 3 ruang teori yang akan mendukung kegiatan praktek. Dalam pembelajaran kita mencoba untuk mengaplikasikan yaitu 70% praktek dan 30% teori. Jadi kita perbanyak praktek supaya siswa-siswa yang lulusan dari SMK Negeri 3 adalah betul-betul lulusan yang terampil. Tinggal nanti kemauan Anda masing-masing untuk bisa melaksanakan prakteknya. Selanjutnya nanti dibantu dengan PowerPoint, Anda bisa mengenalkan tentang lebih dalam jurusan teknik pemesinan. Ya, silakan Pak. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan fasilitas. Selain fasilitas, kita juga mempunyai guru-guru yang pengalamannya cukup banyak, ya, cukup banyak. Ya, ini adalah 4 orang ya, di antara 7 orang guru produktif yang ada di teknik pemesinan SMK Negeri 3 Metro. Ya, terus Mbak. Ya, ini saya sendiri, yaitu nama saya Bambang Sigit Drio Handono. Ya, namanya panjang, biasanya dipanggil Pak Bambang aja di sekolahan. Ini. Kemudian mengajarnya itu pertama adalah gambar teknik mesin kelas 10, kemudian yang kedua adalah dasar perancangan teknik mesin kelas 10. Saya alumni dari FPTK IKIP Jogja atau sekarang disebut dengan Universitas Negeri Yogyakarta. Sudah cukup lama di Lampung, ya mengajar di Lampung, yaitu mulai dari tahun 88. Jadi sudah ya pokoknya 2 tahun lebih lah, lebihnya banyak. Itu yang pertama. Selain sebagai guru, saya juga diberi amanah untuk menjadi kepala program keahlian teknik pemesinan. Ya, silakan terus, Pak. Yang kedua, ini juga Pak Edi Sukisno, ini juga senior, ya, guru senior di SMK Negeri 3 Metro. Beliau mengajar teknik pemesinan bubut kelas 12, kemudian produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12, produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11. Beliau ini alumni dari Universitas 11 Maret Surakarta atau Solo, dan juga dilanjutkan di Universitas Muhammadiyah Metro. Ya, beliau ini kelahiran dari Boyolali, Jawa Tengah. Ya, terus Pak. Ya. Selanjutnya adalah Pak Sidik Sasono, ini juga guru senior di SMK Negeri 3. Beliau banyak menelorkan atau membimbing siswa-siswa juara di lomba keterampilan siswa, baik tingkat kota, tingkat provinsi, maupun tingkat nasional. Beliau mengajar gambar manufaktur kelas 11, gambar manufaktur kelas 12, dan teknik pemesinan flash kelas 12. Ya, terus Pak. Ya, ini Pak Miftahul Haq. Beliau juga senior di SMK Negeri 3. Selain sebagai guru, Pak Mif juga menjabat sebagai waka kesiswaan di SMK Negeri 3. Beliau mengajar teknik pemesinan NC atau CNC kelas 11 dan teknik pemesinan NC atau CNC dan CAM kelas 12. Jadi ini ahlinya mesin
CNC di SMK Negeri 3 adalah Pak Miftahul Haq ini. Selanjutnya adalah Pak Ahmad Saini. Beliau mengajar di Teknik Pemesinan Bubut kelas 11 dan Teknik Pemesinan Gerinda kelas 12. Beliau kelahiran di Lampung, tapi alumni dari Yogyakarta. Selanjutnya Pak Sutarman ST, ini juga cukup senior, tapi beliau baru masuk tahun ini di SMK Negeri 3 memperkuat barisan guru-guru pengajar yang ada di Teknik Pemesinan. Beliau mengajar pekerjaan dasar Teknik Mesin kelas 10 dan Teknik Pemesinan Fresh kelas 11. Beliau adalah sarjana Teknik Mesin alumni dari Universitas Muhammadiyah Metro. Ya, terus Pak. Oh, satu lagi. Oh, enggak masuk ya. Oh ya, ini Pak Edi. Ya, yang selanjutnya adalah Pak Edi Susanto ST. Ini. Beliau mengajar pekerjaan dasar Teknik Mesin kelas 10 dan Teknik Pemesinan Fresh kelas 11. Beliau juga sarjana Teknik Mesin, alumni dari Universitas Muhammadiyah Metro dan juga termasuk alumni dari SMK Negeri 3 Metro. Jadi beliau kembali mengabdi di sekolah alma maternya. Jadi itu ada 7 orang staf pengajar khusus produktif untuk jurusan Teknik Pemesinan. Ya, selanjutnya, peluang lapangan kerja. Jadi peluang lapangan kerja tapi sebelum ini saya sampaikan bahwa tadi sudah disampaikan di video bahwa dalam pembelajaran itu dikelompokkan dalam dua garis besar untuk program produktifnya, yaitu ada dasar kejuruan dan juga ada kompetensi kejuruan. Ya, dasar kejuruan dan kompetensi kejuruan. Dasar kejuruan itu disampaikan di kelas 10 yang terdiri dari mata pelajaran gambar teknik mesin. Jadi siswa itu harus mengenal gambar terlebih dahulu. Jadi kalau ada istilah di dalam dunia teknik, gambar itu adalah bahasanya orang teknik. Maka siswa harus menguasai bahasa. Ya, jadi kalau orang teknik bicara tidak perlu pakai mulut, tapi cukup pakai gambar. Jadi orang Jepang ngirim pesan barang di Indonesia tidak perlu ditelepon, cukup kirim gambarnya saja, semuanya sudah bisa dipahami kalau si penerima itu adalah bisa membaca gambar teknik. Jadi ada istilah gambar teknik adalah bahasanya orang teknik. Kemudian ada lagi pelajaran dasar perancangan teknik mesin. Jadi selain bisa menguasai gambar, dia juga bisa memperhitungkan manfaat, kekuatan, dan jenis bahannya. Itu adalah dasar untuk membuat suatu komponen mesin. Kemudian yang berikutnya adalah pekerjaan dasar teknik mesin. Nah, ini mengenalkan, membuat komponen itu sebetulnya bagaimana caranya. Jadi ada beberapa cara yang harus bisa dilaksanakan, yaitu dengan tangan misalnya, atau peralatan tangan. Peralatan tangan itu bisa digigir, digergaji, dan sebagainya. Kemudian juga bisa dicor, ada nanti penyampaian tentang pengecoran logam. Kemudian juga ada ditempa, nanti ada pelajaran cara menempa. Kemudian ada perlakuan panas, atau kalau istilah zaman dulu itu disebut disepuh. Nanti juga akan dipelajari tentang bagaimana cara menyepuh. Nah, itulah dasar-dasar yang harus dimiliki oleh seorang pelajar untuk mempunyai keterampilan di bidang teknik pemesinan. Jadi bisa membaca gambar, bisa merencanakan jenis bahan dan kekuatannya, dan bisa mengenal bagaimana cara mengerjakannya. Jadi hanya mengenalkan saja dulu di kelas 10. Nanti di kelas 11 dan kelas 12 barulah kita menginjak ke kompetensi kejuruannya.
Jadi di kompetensi kejuruan kita sudah menuntut tidak hanya mengetahui tapi juga keterampilannya. Maka itulah yang kita sampaikan tadi, proporsi pembelajarannya itu 70% praktek, 30% teori itu, ya. Karena apa? Yang dituntut adalah tidak hanya pengetahuan tapi juga keterampilan. Gitu. Meliputi yang pertama adalah gambar juga, tapi gambarnya sudah tingkat lanjut atau advance ya, yaitu gambar manufaktur. Gambarnya tidak hanya menggunakan gambar tangan, tapi sudah menggunakan komputer, ya, menggunakan komputer dengan aplikasi-aplikasi tertentu. Ini yang di kelas 11 dan kelas 12. Namanya pelajarannya adalah gambar manufaktur. Karena di dunia industri sekarang gambar tangan itu sudah nggak laku lagi ini, ya. Gambar tangan nggak laku. Yang laku adalah gambar komputer. Karena bisa dengan cepat, dengan mudah, merubahnya juga mudah, menggambarnya lebih rapi, bersih dan sebagainya. Pokoknya banyak keunggulan. Dan kalau kita mau menggandakan juga mudah, ya, tinggal memperbanyak berapa jumlah print yang akan dibuat. Jadi sangat dimudahkan dengan gambar menggunakan komputer. Kemudian juga ada pelajaran teknik pemesinan bubut, yaitu menggunakan mesin bubut konvensional. Itu di kelas 11 dan kelas 12 ada gambar teknik pemesinan fresh. Itu menggunakan mesin fresh konvensional. Itu juga kelas 11 dan kelas 12. Kemudian lagi ada teknik pemesinan CNC. Nah, inilah ada menggunakan mesin tapi dengan kendali menggunakan komputer. Jadi mesin tidak lagi digerakkan dengan kendali tangan, tapi digerakkan dengan kendali komputer. Bagaimana cara mengendalikannya? Kita membuat program-program berdasarkan gambar-gambar yang sudah ada, nanti diaplikasikan ke dalam mesin CNC tersebut. Setelah diaplikasikan nanti mesin akan berjalan dengan sendirinya, ya, sesuai dengan program yang sudah kita buat. Itu pelajarannya di kelas 11 dan kelas 12, yaitu CNC. Jadi itu diharapkan dengan materi pembelajaran yang seperti itu, nanti siswa mempunyai keterampilan-keterampilan yang tujuannya adalah ketiga tadi kira-kira peluangnya mau kemana, ya. Ini jadi Pak Tio dibuka lagi tadi, ya. Ini. Jadi dengan bekal tadi yang di dasar kompetensi kejuruan tadi, dengan dasar kompetensi kejuruan dan kompetensi kejuruan tadi, diharapkan siswa mempunyai peluang kerja yang kita bagi menjadi 3 ini. Jadi kalau Anda sudah kelas 3 harus sudah memikir, atau kelas 12 sudah memikirkan 3 peluang yang akan Anda pilih dan harus memilih. Ya. Yang pertama adalah peluang wirausaha. Ini kita tempatkan di nomor 1. Kenapa kok nomor 1-nya wirausaha? Karena wirausahanya adalah peluang yang paling terbuka luas. Peluang yang paling terbuka luas dan paling menjanjikan untuk ke depan. Anda mau berhasil juga bisa di wirausaha, Anda tidak berhasil juga bisa di wirausaha, dan Anda bisa sangat berhasil juga di wirausaha. Maka ini adalah peluang yang terbuka luas. Wirausaha yang sesuai dengan keterampilan di teknik pemesinan itu adalah misalnya membuka bengkel bubut. Ini termasuk bengkel yang termasuk padat modal, ya, karena mesin-mesinnya cukup mahal, ya. Ini. Tapi kalau bisa membuka wirausaha bengkel bubut, ini sudah termasuk yang kelas menengah, ya, kelas menengah wirausahanya ini. Jadi kalau istilahnya sudah UMKM-nya atau usaha menengah kecil, tapi sudah kelas menengah ini. Atau juga membuka bengkel las, ya, ini biasanya bengkel las ini juga dengan tambahannya adalah sekarang lebih banyak ke konstruksi baja ringan. Ini juga peluangnya terbuka luas. Karena apa?
peralatan rumah atau rumah tangga sekarang banyak sekali yang menggunakan besi. Nah, ini adalah peluang kita. Misalnya apa? Pagar sekarang, kalau dulu cukup pakai bambu, pakai kayu, ya. Ini kalau sekarang di kota kayaknya sudah nggak ada pagar pakai bambu, ya. Semuanya pakai besi, ya. Ini semua pakai besi dan sebagainya. Jadi ini peluang kerja juga buat kita, ya. Teralis juga menggunakan besi dan sebagainya. Jadi peluangnya terbuka. Sekarang juga meningkat lagi ke atap, ya. Atap sekarang rata-rata sudah menggunakan baja ringan. Nah, itu juga adalah peluang wirausaha buat kita. Kita sudah punya beberapa alumni yang membuka bengkel las dan cukup berhasil dengan membuka jasa konstruksi baja ringan. Nah, ini juga peluang usaha buat Anda, dan ke depan saya yakin peluang usaha ini masih sangat terbuka luas. Selain juga berwirausaha misalnya di dalam bidang perdagangan dan sebagainya. Karena ada beberapa alumni juga berusaha misalnya membuka toko besi, ya. Ini juga satu peluang, ya. Kemudian yang kedua adalah karyawan. Jadi kita menempatkan tadi yang pertama adalah wirausaha, karena ini kita berharap betul bahwa Anda semua menjadi seorang entrepreneur atau wirausahawan, ya. Karena wirausaha itu tidak hanya bisa menciptakan lapangan untuk diri sendiri, tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Yang kedua adalah karyawan perusahaan atau industri atau bengkel. Jadi mungkin kalau yang belum punya modal berwirausaha, mungkin bisa bekerja dulu, ya, misalnya di perusahaan manufaktur atau pabrik, ya, kemudian di industri logam, ya. Jadi karena semakin maju suatu negara itu bisa ditandai dengan berkembangnya industri logam, ya. Ini kemudian juga bengkel pemesinan, misalnya jasa-jasa bubut dan sebagainya. Ini bisa juga terbuka peluangnya yang cukup besar, ya. Nah, ini yang memang diharapkan nanti ke depan adalah 3 bidang ini, yaitu di manufaktur, industri logam, dan bengkel pemesinan. Ini adalah akan berperan penting dalam memasuki era Indonesia sebagai negara industri. Ya, kita tahu negara-negara luar negeri yang negara industri itu industri logamnya sangat pesat, majunya sangat pesat. Itu sebagai ciri dari sebuah negara industri. Kemudian yang ketiga adalah kuliah di perguruan tinggi atau akademi. Ini saya tempatkan atau kita tempatkan di nomor 3 karena kalau masuk SMK sebetulnya kita berharap bahwa 75% atau 80% itu pilihannya adalah nomor 1 dan nomor 2, yaitu wirausaha atau menjadi karyawan. Jadi kalau misalnya ada yang mempunyai keinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, tetap bisa dipenuhi, ya, tentunya dengan cara-cara atau strategi-strategi yang harus mulai ditempuh semenjak dia kelas 10, kelas 11 ataupun kelas 12. Jadi harus diperkuat misalnya bidang-bidang teorinya. Karena kita harus bersaing dengan sekolah-sekolah umum. Ya, lanjut, Pak. Kemudian prestasi, ya, untuk prestasi kita juara LKS tingkat kota itu sudah langganan selalu juara. Jadi untuk bidang teknik pemesinan ada 7 bidang, kita selalu juara 1 untuk 4 bidang, yaitu juara di gambar CADD atau gambar menggunakan komputer, kemudian juara di bidang CNC turning, juara di bidang CNC milling, dan juga juara di bidang plastik die engineering. Itu selalu juara 1 untuk tingkat kota, ya. Untuk tingkat provinsi tahun 2017 kita juara 1 untuk bidang gambar CADD atau gambar menggunakan komputer. Untuk 2018 kita ada 2 siswa yang juara provinsi, juara 1 provinsi, yaitu untuk bidang
CNC milling dan CNC turning sehingga mengikuti tingkat nasional waktu itu di Lombok. Ya, prestasi yang tertinggi untuk tingkat nasional kita baru sampai ke nomor 7. Ya, ini nomor 7. Mudah-mudahan nanti siswa angkatan tahun 2020 ini bisa menjadi tingkat 1 tidak hanya di provinsi tapi juga tingkat nasional. Selain di bidang LKS, ini alumni ya, ini prestasi siswa juga prestasi alumni adalah sudah bekerja di perusahaan. Antara lain misalnya di PT Denso, kita punya alumni yang lulusan tahun 2018 di PT Denso, kebetulan dia mempunyai prestasi yang cukup baik ya, sehingga diberi kesempatan untuk belajar lagi selama 1 tahun di perusahaan tersebut dengan dibiayai dari perusahaan. Kemudian juga ada yang bekerja di PT Unity Traktor, yaitu yang bekerja di bidang alat-alat berat. Kemudian juga ada yang bekerja di PT Kereta Api Indonesia atau KAI sebagai mekanik dan juga ada yang sebagai masinis. Jadi ada yang jadi mekanik kereta, ada juga yang bekerja sebagai masinis kereta. Kemudian selanjutnya juga ada yang bekerja di PT Lautan Teduh, yaitu yang memproduksi sepeda motor Yamaha. Kemudian juga ada yang bekerja di Bank Eka. Selain itu juga ada beberapa siswa atau alumni kita yang bekerja di TNI dan Polri. Ini, di TNI dan Polri dan juga di instansi pemerintah, ya, khususnya pemerintah daerah. Kemudian juga untuk yang berwirausaha, ini ada beberapa alumni kita juga yang mempunyai bengkel sendiri, ya. Ini mempunyai bengkel las sendiri, ya, dan juga sekaligus dengan konstruksi baja ringan. Oh, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bengkel bubut dan bengkel otomotif. Ini. Terus, Pak. Ya. Nah, ini adalah kegiatan praktek bubut, ya, konvensional, ya. Terus ini yang dilakukan oleh siswa. Jadi perlengkapannya harus semuanya dipakai, termasuk kacamata, ya, baju praktek dan seterusnya. Ini adalah fresh konvensional. Itu juga harus memakai kacamata, memakai baju praktek dan memakai sepatu kerja. Kemudian ini adalah praktek pengukuran. Jadi salah satu ilmu yang harus dimiliki oleh siswa adalah terampil dalam mengukur benda kerja, karena kualitas suatu benda itu ditentukan oleh hasil dari pengukurannya. Terus, ya, ini adalah praktek CNC turning atau bubut CNC. Ini juga yang sudah dilakukan oleh siswa-siswa kita, bisa memprogram sendiri dan bisa mengaplikasikan ke dalam mesin. Terus, Pak, ini adalah gambar manufaktur, yaitu gambar menggunakan program komputer, ya, ini baik itu AutoCAD maupun program-program yang lain, ya. Ini adalah praktek produk kreatif. Jadi siswa dipacu untuk membuat produk-produk yang bisa bermanfaat, ya, tidak hanya produk yang berupa model tapi juga bermanfaat di dalam rumah tangga. Terus, Pak. Nah, ini hasilnya, produk kreatifnya. Terus, nah, ini juga hasil dari bubut konvensional. Ya, nah, ini adalah salah satu hasil juga dari bengkel kita, yaitu menciptakan mesin atau alat, ya, alat cuci tangan tanpa sentuh. Jadi kita tidak harus menyentuh keran, baik itu keran untuk sabun maupun keran untuk airnya. Nah, ini adalah hasil dari mesin CNC. Baik itu CNC turning maupun CNC milling. Ya, ini juga hasil dari CNC. Ya, jadi itulah anak-anakku semuanya, mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan ini memacu semangat belajar Anda untuk belajar di SMK Negeri 3, khususnya untuk program keahlian teknik permesinan. Jadi sekali lagi,
kami sampaikan selamat datang untuk anak-anakku semuanya, selamat menjadi keluarga besar dari SMK Negeri 3. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami harapkan ada interaksi dari siswa dan waktu saya sampaikan atau kembalikan ke Bu Ranti. Silakan Bu Ranti. Terima kasih kepada Bapak Bambang Sigit DH yang sudah memaparkan penjelasan tentang pengenalan jurusan Teknik Pemesinan SMK Negeri 3 Metro. Menarik sekali ya buat anak-anak mesin. Ternyata untuk khusus jurusan ini banyak sekali yang diperoleh tentang penjelasannya, terutama hasil akhirnya ya Pak. Jurusan ini terkenal dengan unit produksinya dalam memproduksi beberapa benda yang alhamdulillah sudah bisa dikomersilkan. Terutama yang terakhir kemarin adalah produksi dari alat cuci tangan tanpa sentuh atau touchless ya. Berhubung kita memang lagi dalam masa pandemi sehingga setiap komunitas atau setiap gedung, setiap tempat instansi tertentu itu wajib menyediakan alat cuci tangan baik dalam bentuk sabun cuci tangan ataupun dalam bentuk hand sanitizer. Nah, untuk jurusan pemesinan ini sendiri alhamdulillah produknya sudah dikomersilkan di Kota Metro maupun di provinsi ya Pak, di tingkat provinsi. Jadi jangan khawatir Anda sekalian, kalau lulusan dari sini itu pasti kalian akan memperoleh keterampilan yang bisa menghasilkan, insya Allah. Sebelum kalian tamat saja sudah bisa memproduksi suatu alat dan bisa dikomersilkan. Jadi belum apa-apa udah dapat uang saku ya Pak ya, udah dapat uang jajan sendiri ya, alhamdulillahirabbil alamin. Dan mungkin kalau kalian perhatikan untuk prestasi teknik pemesinan, untuk selama ini alhamdulillah teknik pemesinan tetap memegang mempertahankan prestasinya untuk bidang lomba banyak ya Pak. Bidang lomba untuk LKS dari tingkat kota, tingkat provinsi, kalau tingkat nasional udah ada Pak? Oh ada, peringkat 7 tingkat nasional. Jadi walaupun di nasional memang belum banyak mencengkeram ya Pak ya, tapi alhamdulillah untuk tingkat kota dan tingkat provinsi ini untuk jurusan pemesinan masih tetap mempertahankan prestasinya. Mudah-mudahan dari Ananda semua yang akan resmi menjadi siswa kelas 10 di teknik pemesinan mungkin bisa melanjutkan perjuangan kakak-kakak tingkatnya atau kakak kelasnya untuk bisa meraih prestasi yang lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin ya. Berhubung waktunya Pak, aduh sayang sekali. Kita waktunya memang sangat sempit ya anak-anak ya, mohon maaf. Jadi sebenarnya memang kita ada menyisihkan waktu sesi tanya jawab ya. Tapi nggak apa-apa nih. Saya minta untuk sesi yang keempat ya Pak ya. Kita minta waktunya sedikit jika ada siswa kita yang dari jurusan pemesinan yang ingin mengajukan pertanyaan satu aja kepada ketua programnya, silakan ditanyakan. Kami beri waktu. Lambaikan tangan mungkin atau bisa chat melalui chat, nanti kita bisa arahkan videonya. Nggak usah malu-malu untuk tampil. Hari gini biasanya banyak anak-anak alay ya, TikTokan lah, kemudian di IG lah ya, kemudian vlognya lah, pede-pede anak sekarang. Makanya kalau sekarang ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan. Kami persilakan kepada kalian, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak dengan ketua programnya gitu. Ada? Ananda? Jurusan pemesinan ada? Ada jurusan pemesinan? Aduh itu gambar siapa itu? Sebentar Pak. Tadi ada gambar gorila, itu Muhammad Rizwan dari RPL. Itu profilnya ya, benar ya? Masya Allah, subhanallah. Aduh, nah ganteng-ganteng kok gitu ya profilnya, Masya Allah. Tolong diganti ya. Waduh, sepertinya tidak pede dengan profilnya sendiri. Oke Pak, diganti lagi. Kembali ke layar utama. Nggak ada yang mau ditanyakan ini anak mesin? Ayo, sudah dan rapi-rapi? Nggak ada ya? Cukup ya Pak ya? Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa dilanjut, bisa chat langsung secara pribadi kepada beliau atau kepada guru mesin yang lain ya. Untuk awal-awal bingung, orang gurunya ngomong apa, saya mau nanya apa, biasanya gitu ya. Atau fokusnya lagi kemana-mana, sengaja cuman tampangnya aja yang di depan kamera tapi pikiran kemana-mana, nyambi-nyambi gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting usaha ya.
Terima kasih nih kepada Pak Bambang atas pemaparannya tentang pengenalan jurusan. Mudah-mudahan manfaat buat anak-anak di awal ini ya Pak ya. Ya walaupun kita tidak bisa memaksakan mereka untuk bisa langsung menguasai tentang jurusan mesin pelan, tapi pasti selama 3 tahun mereka akan lebih mengenal secara detail jurusan pemesinan berikut dengan teman, guru ya, maupun dengan semua lingkungan yang di teknik pemesinan. Gitu aja ya Pak ya untuk sesi 3 pengenalan jurusan untuk teknik pemesinan. Sampai di sini dulu anak-anak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh ketua program itu manfaat buat kita semua. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Sampai di sini kami pamit dulu. Terima kasih. Kami akhiri pada sesi ketiga ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.